Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, Tuhan datang di tengah-tengah kita saat ini menyampaikan firman kebenaran yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, yang tertulis di dalam Kolose pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita telah memasuki minggu ke-7 setelah minggu Trinitatis. Dan ajakan firman Tuhan di dalam topik khotbah ataupun tema khotbah mengajak umat Tuhan sekalian, mari menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabejolma nai baru di bagasan Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Adapun firman Tuhan ini adalah surat Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Kolose. Sepintas kami menjelaskan tentang jemaat Kristen yang ada di Kolose. Kolose ini adalah sebuah kota kecil. Tetapi walaupun kecil, Paulus hamba Tuhan tetap masih mengingat dan bersemangat untuk menyebarkan firman Tuhan lewat setiap surat-surat yang dikirimkannya kepada orang-orang Kristen. Dan pada saat itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen yang ada di Kolose, sesungguhnya mereka sudah menerima kebaruan
hidup baru di dalam Kristus yang mereka tunjukkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ajaran yang berbeda dari ajaran firman Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah mempengaruhi orang-orang Kristen di Kolose. Pengajaran-pengajaran sesat ini ternyata mempengaruhi perilaku mereka yang tadinya sudah hidup di dalam Kristus. Gabe mulak musena sida tu manusia lama. Mereka kembali lagi menjadi manusia yang menghidupi tabiat-tabiat keberdosaan. Oleh karena itu, Paulus datang kembali mengingatkan jemaat Kristen yang ada di Kolose, agar mereka hidup di dalam kehidupan yang baru. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Katanya di dalam ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi lewat surat ini, kembali Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Kolose. Kamu telah menjadi ciptaan yang baru. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kekuatan di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, matikanlah di dalam dirimu. Pada ayat yang kelima dikatakan Paulus, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tegas firman Tuhan katakan, itu adalah penyembahan berhala. Segala bentuk perilaku-perilaku abmoral itu adalah perilaku penyembahan kepada berhala. Itu adalah ketundukan kepada keinginan-keinginan daging. Tidak ada lagi rasa takut dan hormat akan Tuhan. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan lagi pada ayat yang ke-7. Buanglah semuanya ini dari dirimu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jujur mengoreksi diri kita. Adakah kita masih mencintai, masih menyukai, dan memelihara dengan baik perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan ini? Bagaimana kesetiaan kita di tengah-tengah rumah tangga? Bagaimana kesetiaan kita di dalam menjaga dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah amarah, kecurangan, fitnah, kata-kata kotor masih menguasai pikiran, diri dan perilaku kita? Ini menjadi ajakan untuk mengoreksi diri kita. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita bertobat. Mari kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang telah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan lagi roh ataupun keinginan-keinginan dunia ini. Apakah di rumah yang masih terdengar dalam kehidupan kita sehari-hari itu masih amarah, itu masih kata-kata kotor? Bapak Ibu,
Firman Tuhan mengajak kita bersama-sama bertobat. Mari kita hentikan perbuatan-perbuatan itu. Jangan sampai anak-anak kita mengalami trauma, mengalami ketakutan, bahkan gangguan mental. Hanya karena kemarahan-kemarahan yang tidak terkontrol, yang tidak terarah dari diri kita para orang tua. Atau kepada anak-anak kami. Mari kita koreksi. Apakah kita masih dikuasai amarah ketika misalkan nasihat orang tua datang menghampiri kita. Ketika teguran dari para guru kita, dari para orang tua kita, saudara-saudara kita datang menghampiri kita. Apakah kita menanggapi itu dengan amarah? Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan hari ini, mari menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Mari meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Atau bahkan dikatakan Tuhan, itu adalah perbuatan-perbuatan penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Paulus kembali mengingatkan jemaat Kristen yang ada di Kolose. Di dalam kamu menjadi manusia yang baru. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang yang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ajakan firman Tuhan kepada kita menjadi manusia yang baru. Mari tidak membangun sekat atau batas-batas dengan sesama kita. Jangan membeda-bedakan. Saya adalah keturunan yang terhormat, sedangkan dia adalah orang-orang yang terhina. Tidak ada. Jangan membangun sekat atau batas atau tembok atau pemisah di antara kita. Yang berdosa, yang sudah bertobat, semuanya mari bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam hati yang baru, pikiran yang baru, yaitu hati dan pikiran yang dikuasai oleh Tuhan. Hati dan pikiran yang sungguh-sungguh menghormati keberadaan Tuhan. Mari kita malu Bapak Ibu dengan perilaku-perilaku lama yang tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan dari diri kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tentang menjadi manusia yang baru. Ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan betapa sulitnya kita manusia, khususnya orang-orang Kristen, menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi di sebuah kota ada seorang pengemis. Pengemis ini tampakannya begitu kotor. Pakaiannya compang-camping, robek, tidak beraturan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia sangat kotor, dia sangat lusuh. Tetapi ada seorang pemuda Kristen yang baik memperhatikan pengemis ini. Suatu ketika dia berjanji di dalam hatinya, Tuhan, saat ini aku mau wawancara di dalam pekerjaan yang sedang ku lamar. Jika Tuhan kelak mengizinkanku diterima bekerja di perusahaan ini,
saya berjanji akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Pertama-tama, saya akan membantu pengemis yang saya selalu lewati ketika saya datang ke perusahaan ini. Bapak Ibu, dan baiknya Tuhan mengabulkan doanya. Dia masuk, lolos ke perusahaan ini. Dan ketika dia mendapatkan gaji yang pertama, dia belikan baju yang bagus, pakaian yang bagus dari sebuah toko ternama di kota itu. Dia beli itu baju setelah dia sesuaikan dengan ukuran si pengemis tadi. Lalu dia belikan makanan dari sebuah restoran yang cita rasanya sudah terkenal, enak. Setelah dia bungkus ini pakaian dan makanan ini, dia datang menghampiri si pengemis tadi. Dia katakan begini, "Pak, ini ada baju yang rapi, yang baru yang saya belikan. Pakai ya Pak, biar bajunya enggak kotor seperti ini lagi, biar Bapak enggak bau. Lalu ini makanan, nanti Bapak makan ya. Dan ini ada sedikit saya berikan untuk menopang kehidupan ya Pak." Dia sampaikan amplop yang berisi uang. Bapak Ibu, dia begitu bangga. Dan sebenarnya gajinya itu murni itu diberikannya kepada si bapak ini. Dikorbankannya itu semuanya. Apa yang seharusnya menjadi miliknya itu diberikannya kepada si pengemis ini. Demi untuk si bapak ini memiliki kehidupan yang baru. Dia boleh bersih, dia boleh rapi. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sepulang dia dari kantor, dia melihat si pengemis ini, baju yang tadi dibelikan, bajunya itu dibuatnya di kepalanya. Lalu diikatkan gabehera saung-saung molo mangula di ladang. Kalau kita bekerja di ladang itu ya pakai saung-saung begitu. Lalu kemudian celana yang dibelikan itu dibuat alas tempat duduknya di tanah yang kebetulan tanah ini becek begitu. Dia duduk di atas celana itu. Dan dia tetap memakai bajunya yang jorok itu. Dia tetap mencintai bajunya yang kotor itu dan penampilannya yang lusuh itu. Dan makanan itu dimakannya begitu saja, lalu di sampahnya dicampakkan begitu saja di sekitarnya. Tanpa menjaga kebersihan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering sekali itu adalah gambaran diri kita. Apa yang dilakukan pengemis ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang sesungguhnya sudah diberikan kehidupan yang baru. Sudah diberikan keselamatan. Sudah diberikan status yang baru. Keselamatan, kehidupan yang kekal. Dia disucikan. Dia dibersihkan dari dosa-dosa. Tetapi sering sekali perilaku yang kita tunjukkan adalah perilaku seperti si pengemis itu. Kita lebih suka menampilkan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang penuh dosa, celah, kotor dan najis. Kita lebih mencintai memakai pakaian yang lama. Manusia lama kita yang mencintai percabulan, kenajisan, nafsu jahat, amarah, dengki, kata-kata kasar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sedangkan pakaian yang baru yang Tuhan Yesus telah anugerahkan lewat pengorbanan darahnya yang kudus yang diberikan kepada kita.
kita abaikan begitu saja. Kita sia-siakan begitu saja. Dang arga dihita. Tidak berharga bagi kita. Duduk hanya sebagai alas. Tidak kita kenakan sungguh-sungguh. Tidak kita ragakan, tidak kita hidupi Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Jika kita sadari kita masih di tahap itu, maka sebagaimana tadi kita katakan di dalam hati kecil kita, betapa bodohnya pengemis itu, maka katakanlah itu pada dirimu. Betapa bodohnya aku. Betapa malangnya aku. Tuhan Yesus sudah menebusku. Sudah menganugerahkan kehidupan yang baru. Penebusan di dalam darahnya yang mahal. Kenapa tidak kuhargai dengan cara hidup yang baru? Hati dan pemikiran yang baru. Pola pikir yang baru. Kenapa tidak kuhidupi? Katakan pertama-tama kepada diri kita sendiri. Betapa saya menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ada pertobatan hari ini. Di sini saat ini. Ada pertobatan dari diri kita. Ada perubahan dari diri kita semua. Dan kita semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Dan kita bersuka cita. Karena kita dimampukan oleh Tuhan. Dan kita kuat melawan godaan si iblis yang selalu menerkam kita setiap saat. Mari Bapak Ibu, jika kita merindukan perubahan dalam hidup kita, jika kita merindukan berkat di dalam kehidupan kita, pertama-tama rindulah untuk bertobat. Rindulah untuk membaharui diri. Rindulah untuk memiliki pola pikir yang baik. Saat itu terjadi berkat-berkat Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan akan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang masih Engkau perkenankan, Engkau sampaikan kepada kami. Itu adalah kekuatan bagi kami. Itu adalah berkat yang tidak bisa kami bayar ya Tuhan. Hanya firman-Mu ya Tuhan, pelita yang menerangi jalan kami. Hanya firman-Mu ya Tuhan, tongkat yang menuntun kami di jalan yang terjal, di jalan yang licin. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kesetiaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Bukan karena kelayakan kami. Bukan karena kami telah melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kami rindu menjadi ciptaan yang baru. Memiliki cara hidup yang baru. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan semestinya ini terus menerus. Sepanjang hidup kami lakukan. Ketika kami jatuh. Kami kembali bangun. Hidup di dalam Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam melakukan firman-Mu. Tidak hanya mendengar. Tidak hanya menjadi pemberita. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.